Selamat pagi, siang, maupun malam kepada Bu Patria dan teman-teman sekalian. Saya David Alexander, NIM 250222040, dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Studi Perbandingan Desain Bangunan Tinggi Tahan Gempa pada gedung 42 lantai dengan sistem ganda menggunakan pendekatan code preskriptif dan performance-based seismic design dengan dosen pembimbing Pak Erwin Lim. Nah, tentunya kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengapa kita melakukan performance-based seismic design. Nah, sebenarnya hal ini sudah tercantum di dalam SNI 1726 2019 di bab pertama, di mana kita diizinkan untuk melakukan analisis berbasis kinerja. Dan hal ini erat kaitannya dengan limitasi yang masih dimiliki oleh code prescriptive approach. Beberapa di antaranya adalah batasan tinggi struktur. Misalnya untuk sistem struktur dinding geser dibatasi ketinggiannya hingga 48 meter atau kurang lebih 15-16 lantai. Kemudian yang kedua adalah sistem penahan lateral yang belum diatur seperti sistem outrigger dan belt truss. Kemudian adanya batasan penggunaan material mutu tinggi. Dan terakhir adalah batasan CUTA atau periode maksimum dan CS-min pada gedung dengan periode alami panjang yang sering kali dalam desain gedung tinggi, inilah batasan yang sangat menentukan. Berikut merupakan komentar ASC 716 mengenai periode maksimum dan CS-min ini, yang pada dasarnya adalah untuk memastikan nilai gaya geser dasar yang dihasilkan tidak terlalu kecil, dan untuk memastikan gedung kita memiliki collapse resistant yang memadai. Setelah mengetahui alasan latar belakang dari dilakukannya PBSD, saya mulai mencari beberapa paper untuk literatur review. Yang pertama adalah desain berbasis kinerja yang dilakukan pada gedung Tamrin 9, yang ditulis salah satunya adalah oleh almarhum Pak Bambang Budiono, dan beberapa rekan-rekan lain yang saya hormatinya juga. Dan dijelaskan pada paper ini bahwa pada saat itu gedung Tamrinan mengalami excessive design karena menggunakan code prescriptive approach, sehingga terjadi congestion ketika melakukan pengecoran. Dan hal ini disebabkan dan dicantumkan juga karena salah satunya penggunaan nilai CS minimum, sehingga terjadi excessive design. Namun dalam paper ini, satu hal yang menarik adalah setelah dilakukan desain berbasis kinerja, dinyatakan bahwa ada optimasi di dalam desain. Dan hal ini tergambar dari terdapat reduksi kebutuhan penulangan elemen vertikal dengan desain PBSD. Dapat diperhatikan di gambar berikut, ada elemen kolom dan shear wall. Dan untuk kolom sendiri, desain awal yang tadinya 6% bisa berkurang hingga menjadi 2,7% dengan pendekatan PBSD, atau kurang lebih berkurang 50%-nya. Dan hal ini tentunya cukup signifikan. Setelah itu, saya coba mencari beberapa literatur review lain, dan ini merupakan paper yang disajikan oleh Bu Patria untuk referensi tambahan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Patria. Dan di dalam paper yang pertama ini dapat dilihat yang intinya adalah membahas mengenai performance dari tall buildings, namun fokus dari paper ini sendiri sebenarnya adalah untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai recovery performance yang terjadi pada gedung tinggi setelah mengalami earthquake load. Jadi dalam paper ini secara detail disampaikan mengenai hal tersebut, sedangkan untuk paper yang kedua ini sendiri memang disampaikan mengenai perbandingan uh, desain untuk sebuah RC building 12 lantai dengan sistem SRPMK dengan menggunakan ASC 41, TBA, dan LATB SDC. Namun hanya sebatas 12 lantai untuk sistem SRPMK sederhana saja. Jadi di dalam menemukan gap research ini, saya mendapati bahwa masih belum ada atau minim paper yang menyajikan secara komprehensif mengenai optimasi antara implementasi PBSD dibandingkan dengan code prescriptive approach. Yang kedua adalah implementasi PBSD masih belum fully adopt TBI, ataupun jika sudah digunakan, masih digunakan secara parsial. Beberapa paper yang saya temukan masih mengalami hal tersebut. Dan adanya perbedaan code standar yang digunakan. Contoh untuk yang paper pertama digunakan code standar San Francisco, dan yang untuk yang kedua ini untuk beberapa paper-paper lain yang saya cari dan saya temukan pun penggunaan edisi code itu masih yang lawas. Contoh seperti ACI tahun 2008. Nah, beberapa keywords yang saya coba rangkum untuk bisa saya jadikan sebagai thesis output saya adalah yang pertama mengenai optimasi yang bisa saya komparasikan. Yang kedua adalah fully adopt TBI terkini dan code standar terkini. Dan terakhir adalah dilakukan pada typical tall building yang ada di Jakarta, sekitar 40 lantai dengan dual system.
Berdasarkan literatur review dan latar belakang tersebut, saya merangkum thesis output saya sebagai berikut, di mana saya ingin mengetahui yang pertama bagaimana potensi pendekatan PBSD untuk gedung 42 lantai dengan sistem ganda. Kemudian bagaimana respon struktur berupa gaya dalam serta penulangan dengan pendekatan PBSD pada gedung 42 lantai. Apakah terdapat optimasi penulangan? Nah, berikut merupakan referensi untuk guideline seputar gedung tinggi, ada TBI 2017 dan LATB SDC 2020. Dan pada thesis ini akan digunakan TBI 2017 karena TBI 2017 ini didesain memang untuk dijadikan sebagai acuan untuk code standar dalam melakukan PBSD ke depannya. Sedangkan untuk LATB ini sendiri dilakukan untuk region Los Angeles saja. Ini merupakan beberapa referensi utama yang saya gunakan. Untuk PBSD kita menggunakan PIR TBI 2017, untuk preskriptif kita menggunakan SNI 1726 2019, dan untuk RC Design kita gunakan SNI 2847 2019. Ini merupakan supplementary literatur atau referensi yang saya gunakan selain sebelumnya. Dan saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perbandingan antara code prescriptive approach dengan PBSD. Dan secara general kita bisa melihat dari 3 hal. Yang pertama adalah dari level kegempaan, dari input motion yang diberikan. Yang kedua dari segi modeling, parameter-parameter yang diberikan seperti properti material, apakah menggunakan nominal ataupun expected, kemudian reduksi kekakuan penampang yang digunakan, dan beberapa hal lainnya di dalam modeling. Dan terakhir adalah acceptance criteria, di mana kita melihat behavior dari global dan komponen behavior itu seperti apa. Ini merupakan level kegempaan yang tidak akan saya sampaikan lebih lanjut karena keterbatasan waktu. Kemudian dari beberapa modeling parameter yang digunakan, ini merupakan perbandingan antara stiffness reduction yang digunakan oleh code preskriptif dengan PBSD. Ini selanjutnya juga dapat dilihat sebagai berikut. Dan terakhir adalah acceptance criteria, di mana untuk global acceptance criteria ini erat hubungannya dengan story drift, dan untuk komponen behavior ini erat kaitannya dengan DCR, baik secara strength based dari segi kekuatan maupun dari deformation based dari segi deformasi yang ada, apakah sudah memenuhi atau belum. Berikut merupakan beberapa informasi struktur yang saya gunakan. Saya mengambil model ini dari TBI Task 12 report dengan beberapa modifikasi yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan mengubah sistem struktur yang tadinya merupakan gravity system menjadi dual system. Berikut merupakan DENA, sistem struktur ganda yang saya gunakan, yang merupakan input dari teman-teman sekalian juga, bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian untuk input motion yang digunakan, saya menggunakan data dari Wisma Sudirman, Jakarta, yang saya peroleh dari Prof. Dr. Insinyur Masyur Irsyam, dan untuk analisis linear akan digunakan dengan response spectrum analysis, dan untuk non-linear kita lakukan NLTHA dengan 11 pasang ground motion. Beberapa analisis software yang digunakan, yang pertama untuk analisis linear, kita gunakan ETAPS, dan analisis non-linear untuk perform 3D, dan selebihnya dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk ruang lingkup sendiri, beban angin tidak di-govern dalam desain. Dan yang kedua, analisis dilakukan secara satu tahap, dan terakhir, interaksi tanah struktur atau SSI tidak ditinjau dalam tesis ini. Hipotesis yang saya berikan adalah desain PBSD seharusnya memberikan desain penulangan yang lebih efisien dibandingkan dengan desain code preskriptif, karena penggunaan load combination serta DCR izin yang berbeda. DCR izin ini bisa mencapai 1,5 untuk elemen deformation control pada level SLA. Berikut merupakan metodologi penelitian yang saya ajukan, di mana intinya adalah yang bagian kiri ini menggambarkan langkah-langkah yang saya lakukan untuk code preskriptif, yang intinya harus memenuhi kriteria desain seismik SNI 1726 2019. Sedangkan yang kanan ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk PBSD, di mana dilakukan multi-level design. Yang pertama untuk analisis SLA, dan yang kedua adalah untuk analisis MCE. Dan kedua hasilnya nanti akan dibandingkan. Berikut merupakan metodologi untuk nonlinear analisis, yang pada dasarnya adalah kita mendefinisikan parameter nonlinear dari elemen tersebut, dan kita juga mendefinisikan bagaimana nonlinearitas yang terjadi pada elemen itu terjadi. Apakah kita lumped, atau kita gunakan fiber section, atau continuum model. Nah, itu didefinisikan melalui flowchart berikut ini. Terakhir adalah rencana penelitian saya. Berikut merupakan draft yang saya berikan, yang intinya adalah di akhir Desember ini saya berharap sudah dilakukan
recheck untuk analisis linear yang sudah saya lakukan, dan untuk bulan Januari ini sudah bisa dimulai lakukan untuk melakukan NLTHA untuk gedung yang saya lakukan. Mungkin sekian untuk presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Patria dan teman-teman sekalian.